Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi peluang. Oke. Dimana materi peluang ini merupakan materi bab terakhir yang ada di kelas 8. Sebelum kita mulai, apa itu peluang? Sebenarnya apa sih itu peluang? Apakah kalian pernah mendengar apa itu peluang? Sebelum kita masuk lanjut ke materinya, nah di sini Ibu akan coba memaparkan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan peluang. Nanti akan kita simpulkan apa itu sebenarnya peluang. Ilustrasinya seperti ini. Dalam sebuah rapat kelas yang diikuti seluruh siswa yang jumlahnya 30 orang, dalam kelas tersebut akan dipilih seorang siswa untuk menjabat sebagai ketua kelas. Tahukah kalian berapa besar kemungkinan masing-masing siswa terpilih sebagai ketua kelas dalam rapat tersebut? Nah, dari ilustrasi yang sudah tadi Ibu paparkan tentang kemungkinan masing-masing siswa terpilih sebagai ketua kelas, pertanyaan mengenai kemungkinan inilah yang dinamakan itu peluang. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke. Inilah yang dinamakan sebuah peluang. Dalam materi peluang juga nanti kita akan mengenal istilah, yaitu ada ruang sampel, dan ada sampel. Oke. Apa itu ruang sampel? Apa itu sampel? Nah, ruang sampel sendiri yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampelnya adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel tersebut. Di sini Ibu ada contoh sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar. Pada pelemparan pertama muncul sisi 2. Kemudian pada pelemparan kedua muncul sisi 5. Peluang muncul sisi 1 pada pelemparan selanjutnya adalah, nah di sini kita lihat sebentar. Dari contoh tadi itu ada sebuah dadu. Di mana dadu memiliki titik yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah ruang sampelnya, di mana jumlah semua anggota yang sedang kita sebutkan ada 6. Nah, titik sampelnya itu anggota yang kita sebutkan tadi. Anggotanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini merupakan ruang sampel dan titik sampel dari sebuah mata dadu. Oke, untuk selanjutnya yang tadi kita sudah sebutkan, untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel ini tidak hanya dengan sebuah dadu, tapi bisa juga dengan sebuah mata uang logam. Dimana dalam uang logam itu terdiri dari 2 sisi. Ada sisi angka dan ada sisi gambar. Untuk menentukan ruang sampelnya, karena dia ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar, maka ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Titik sampelnya tadi anggota yang sedang kita bicarakan. Nah, untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel dari sebuah mata uang logam, kita bisa menggunakan nanti yang namanya diagram pohon. Kalau misalnya kita gunakan pelemparan satu mata uang logam, itu hanya ada angka dan gambar. Tapi kalau misalnya kita ada pelemparan dua mata uang logam, kita bisa gunakan diagram pohon, di mana kita bisa selesaikan, yaitu jika satu mata uang logam maka angka dan gambar. Maka kalau kita gunakan pelemparan 2 mata uang logam, kita bikin lagi cabangnya angka dan gambar. Nah, di sini kita bisa sebutkan titik sampelnya
A dan A dan G dan A, G dan G. Nah, ini adalah titik sampelnya pada pelemparan dua mata uang logam. Titik sampelnya, maka ruang sampelnya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, dan ada 4. Oke, pelemparan dua mata uang logam tadi sudah kita bahas, ruang sampelnya adalah 4. Atau kalau kita misalnya mau pakai rumus, karena di sini dia ada dua sisi, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat N. Nah, N-nya ini ada berapa banyak dia pelemparannya. Ada 2 mata uang logam berarti N-nya 2. Kalau misalnya kita mau pakai pelemparan misalnya 3 mata uang logam, berarti 2 pangkat 3. Maka ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2. Ruang sampelnya ada 8. Untuk pembuktiannya kita buat lagi di sini. Dengan diagram pohon pelemparan 3 mata uang logam. 3 mata uang logam. Untuk 1 mata uang logam A dan G. 2 mata uang logam kita buat lagi A dan G-nya. Nah, maka untuk 3 mata uang logam kita buat lagi diagram pohonnya AG lagi. Nanti kita buktikan apakah benar ruang sampelnya sebanyak 8. Kita buat titik sampelnya A. Di sini A-nya ada 3. Oke, selanjutnya A, G, yang ketiga A, G, yang selanjutnya G, A, G, selanjutnya G, A, selanjutnya lagi G, lewat G, A, G, dan G untuk yang terakhir. Sekarang kita hitung ada berapa di sini ruang sampel yang sudah kita tentukan titik sampelnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti terbukti pada pelemparan 3 mata uang logam maka ruang sampelnya berjumlah 8. Di sini ada yang ketiganya A, ada yang 1 angka 2 gambar, 2 angka 1 gambar. Nah, nanti kalau kita sudah mengetahui ini semua, kita bisa menentukan materi tentang peluangnya itu sendiri. Untuk berikutnya, di sini Ibu hapus dulu. Kita akan mempelajari rumus tentang menentukan peluang suatu kejadian. Nah, misalnya di sini ada peluang suatu kejadian A, maka rumusnya adalah titik sampel peluang A nanti dibagi dengan ruang sampel kejadian A. Contohnya seperti apa? Contohnya misal pada pelemparan 1 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka ganjil. Oke. Pada pelemparan 1 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka ganjil. Yang tadi kita sudah ketahui sebelumnya bahwa 1 buah dadu itu ada 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari ke-6 ini kita punya ruang sampelnya ada 6. Kita sudah tahu ruang sampelnya di sini ada 6. Nah, kita tentukan. Di sini jadi pertanyaan itu apa? Tentukan peluang munculnya angka ganjil. Dari ke-6 angka dadu yang ada, kita tentukan angka ganjilnya. Pertama, 1, 3, dan 5. Inilah titik sampel yang nanti akan kita masukkan dalam rumus peluang. Nah, jadi peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan 1 buah dadu adalah titik sampelnya ada 3,
ruang sampelnya semua 6. Jawabannya adalah 3/6. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 yaitu 1/2. Jawabannya peluangnya adalah 1/2. Untuk contoh berikutnya pada pelemparan. Contoh kedua. Oke. Pada pelemparan 2 uang logam, tentukan peluang munculnya angka dan gambar. Angka dan gambar Oke. Pada pelemparan 2 uang logam, tentukan peluang munculnya angka dan gambar secara bersama-sama. Berarti nanti di titik sampelnya ini muncul angka dan gambar. Seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa pada pelemparan 2 mata uang logam, ruang sampelnya ada 4. Titik sampelnya ada muncul angka dua-duanya, angka gambar, gambar angka, dan gambar dua-duanya. Kita lihat di sini yang ditanya adalah muncul angka dan gambar. Berarti kita pilih titik sampelnya yang ada angka dan ada gambar. Ada 2 angka dan gambar di sini. Peluang kejadiannya titik sampelnya ada 2. Ruang sampelnya sudah kita ketahui sebelumnya tadi ada 4. Jawabannya adalah 2/4. Kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Oke. Sampai sini penjelasannya. Sekian penjelasan materi Ibu pada kali ini mengenai peluang, di mana tadi di awal kita sudah tahu apa itu peluang, peluang sampel, titik sampel, maupun peluang suatu kejadian. Semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.